You've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. She got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Oh God, you've been so good to me. Shalom, saya Pendeta Samuel Arsono. Serta dengan rekan para pemuda dan jemaat Tuhan yang ada di CCM Jembatan Timur maupun di CCM Polsingga, juga atas nama para pengurus daerah di Banten mengucapkan selamat ulang tahun bagi Gereja Tuhan Gereja Raya yang digembalakan oleh rekan saya seperti kepengurusan di daerah seperti Banten, bersama dengan jajarannya baik komersial maupun jemaat Tuhan, bersama Presiden memastikan persatuan di kota ini melalui kerjasama mereka menjalankan misi besar amanat yang diamanatkan dalam firman-Nya dan kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan seterusnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, gereja Tuhan semakin maju dan berkembang, dan Tuhan beserta kita semua. Amin. Shalom, saya mewakili keluarga besar GEJA Puri Indah mengucapkan selamat ulang tahun GEJA Geraha Raya. Doa dan harapan kami seluruh jemaat bertambah rajin, taat dan setia dalam tugas menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Semangat sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan di Puri dan di Geraha. Kita berjumpa kembali di ujung bulan Mei pada tahun ini. Sudah cukup lama kita menjalani ibadah, tidak saling tatap muka langsung, tapi tetap ada sukacita karena kita bergembira. Setiap hari Minggu kita boleh datang merayakan kehadiran Tuhan bersama-sama meskipun kita berjauhan. Mari kita angkat pujian kita. Pada hari ini kita mau rayakan harinya Tuhan. Mari saudara datang dengan sukacita merayakan kehadiran Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Marang bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersukacitalah. Yeah, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamatlah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya, dan memberitahu untuk selamanya, dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tetap ada sukacita karena kita memiliki Tuhan yang sangat hebat untuk kita. Naikkan terus sukacita kita ini, karena kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan yang menjadikan kita pemenang. Meskipun suasana ataupun situasi tidak baik, kita akan tetap tampil sebagai pemenang.
Saudara-saudara, kita pada hari ini juga memperingati ulang tahun GSJ Agraha yang ke-25. Seperti layaknya seorang manusia sudah menjadi manusia dewasa, dan kita berharap gereja kita ini akan semakin dewasa di dalam imannya. Kita mau mengucap syukur karena anugerah Tuhan atas gereja ini yang boleh membawa kita sampai pada hari ini masih terus ada. Mari saudara, kita menjadi gereja-gereja yang boleh bersaksi bagi orang di sekitar kita karena anugerah Tuhan yang sangat besar untuk gereja ini. Angkat pujian ini, anugerah terbesar yang kita terima, Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang kami dapat temui di bawah kolong langit ini Tuhan. Biarlah itu tetap menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Ada satu anugerah yang membuat kami boleh yakin menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berkenanmu ya Tuhan.
syukurmu untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan dan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, pengurus gereja dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GSIA Puri Indah dan juga yang ada di Geraha Raya yang hari ini memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun atau happy anniversary buat GSIA Geraha Raya yang ke-25. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, gereja ini akan terus dipakai Tuhan dan berkembang, semakin banyak jiwa dimenangkan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa terlebih dulu sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengar kembali sabda perkataan-Mu. Karena itu kami mohon hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu, roh hikmat dan wahyu turun atas hamba-Mu sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan dapat diberkati dan kami mengerti maksud kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan bekerjalah di dalam hati kami saat firman-Mu disampaikan. Pengurapan-Mu yang baru turun di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah kiranya setiap telinga yang mendengar firman Tuhan beroleh kasih karunia Allah. Di dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini saya diberikan tema atau tema gereja kita GSIA Pugar, Puri Indah dan Geraha Raya, yaitu tema tentang pengharapan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak terasa bahwa sudah 1 tahun lewat kita melewati atau kita menjalani masa pandemi COVID-19 dan tentunya ada banyak hal yang kita bisa belajar dari peristiwa pandemi ini. Saya yakin dan percaya di mayoritas di antara kita atau mungkin hampir semuanya bahwa ini adalah sebuah pengalaman pertama dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, apa yang kita bisa belajar dari masa pandemi yang baru saja kita lewati atau sebenarnya kita masih menjalani bersama-sama karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Saudara-saudara, dari 270 juta orang di Indonesia baru sekitar 15 juta yang mendapat vaksin. Dan namun demikian kita bisa belajar. Yang pertama dalam catatan saya, kita belajar dalam masa pandemi ini bagaimana kita benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Kita benar-benar hidup mengandalkan kasih Tuhan, kasih karunia Allah. Dan saya pikir tidak ada sesuatu atau seorang pun yang terlalu kuat, merasa diri kuat, merasa diri hebat dalam menghadapi masa pandemi ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang yang punya uang, orang yang tidak punya uang, semua menghadapi kekhawatiran dan ketakutan yang sama. Yang tidak punya uang barangkali berpikir bagaimana besok saya keuangan semakin berkurang, tetapi mereka yang punya uang juga berpikir bagaimana dengan kesehatan saya ketika kemudian ada virus COVID-19 yang menyerang. Ada macam-macam Islam, tapi dalam hal ini kita semua belajar bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, sebagai orang percaya kita belajar Islam Tuhan bagaimana ibadah yang sesungguhnya. Karena begitu memasuki masa pandemi di bulan Maret tahun lalu atau tahun 2020, saudara, semua gereja pada akhirnya menjadi tutup dan ada gereja yang sudah siap dengan pelayanan online, ada yang belum siap. Dan saudara-saudara, kita benar-benar belajar apa artinya ibadah yang sesungguhnya. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam masa pandemi ini kita belajar bagaimana memahami bahwa rencana kita benar-benar berbeda dengan rencana Tuhan.
Ada saat di mana rencana kita menjadi sama dengan rencana Tuhan, tapi ada saudara-saudara saat di mana barangkali yang direncanakan Tuhan itu berbeda dengan yang kita rencanakan. Saya yakin bahwa tahun lalu, di awal tahun, mungkin sekitar bulan Januari, atau bahkan mungkin di akhir Desember 2019, di awal Januari 2020, ada banyak rencana-rencana yang kita sudah buat, tetapi begitu memasuki tahun 2020, bulan Maret, semuanya menjadi gagal. Dan saudara-saudara, saya bisa katakan bahwa kita harus memahami kadang rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita, dan rencananya pasti lebih indah, rencananya pasti lebih sempurna dibanding rencana kita. Yang keempat, saudara, Tuhan bahwa melewati masa pandemi kita belajar untuk hidup saling tolong menolong. Nah, ini satu hal yang diperhatikan oleh dunia internasional, bahwa orang-orang Indonesia, saudara Tuhan, itu cepat memiliki hati yang dermawan. Jadi begitu memasuki masa pandemi ini, wah, banyak sekali orang-orang Indonesia yang kemudian memiliki kemurahan hati, menolong sesama, berbagi makanan, berbagi sembako dan lain sebagainya, cukup menolong satu dengan yang lain. Dan kita belajar dalam hal ini bahwa menghadapi masa-masa sulit kita tidak bisa sendiri, kita perlu bantuan orang lain, dan kita yang sudah lebih diberkati, kita bisa membantu orang lain. Dan yang kelima, dalam catatan saya, saudara Tuhan, melewati masa pandemi ini, kita belajar bagaimana menjadi seorang penata layan yang baik buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, saudara-saudara, dan mungkin barangkali buat komunitas atau perusahaan atau di mana kita belajar. Menjadi seorang penata layan yang baik artinya kita bisa mengatur keuangan kita dengan tepat, mengatur harta benda kita dengan baik, mengatur waktu-waktu kita dengan tepat, saudara-saudara, karena kita benar-benar memasuki masa yang tidak mudah untuk dilewati. Karena itu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, pandemi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, termasuk di dalamnya yang mungkin saya tidak catat, tapi saya bisa tambahkan, saudara Tuhan, bagaimana kita bisa hidup sehat, hidup dengan cara yang sehat, makan makanan yang sehat, sudah minum vitamin dan sebagainya. Jadi saudara masih bisa membuat banyak daftar hal yang positif melalui kehadiran pandemi ini. Dan saya yakin dan percaya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang sudah mengenal, mengerti firman Allah, maka kita selalu tahu bahwa saudara Tuhan, di balik semua peristiwa ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Nah, saudara-saudara, jika ada yang bertanya, apakah kehidupan ke depan ini akan membaik? Karena mengingat saudara-saudara, masa pandemi masih berjalan, dan di beberapa negara, khususnya seperti di India, saudara-saudara, mengalami lonjakan atau disebut dengan gelombang kedua atau gelombang ketiga dari pandemi itu. Lalu kemudian virus ini disebut sebagai smart virus, yang virus yang pintar, yang bisa berubah, saudara-saudara Tuhan, dan jenisnya macam-macam sudah mulai datang masuk ke Indonesia juga. Dan kalau ada muncul pertanyaan, apakah kira-kira ke depan keadaan akan menjadi lebih baik atau segera membaik? Saudara-saudara, jawabannya adalah bisa ya dan bisa tidak. Mengapa demikian, Bapak yang diberkati oleh Tuhan? Saya katakan bisa ya menjadi lebih baik dalam arti mungkin kita bisa menemukan bidang-bidang tertentu. Saya yakin secara dalam bidang teknologi, saudara-saudara, semakin ke depan, kehidupan akan semakin baik secara teknologi. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, Alkitab menubuatkan bahwa ke depan kehidupan tidak semakin mudah. Kehidupan semakin berat, semakin sulit. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama berkata bahwa akan datang masa yang sukar. Sukar ini bisa diartikan liar. Sukar ini artinya susah dikendalikan. Ada banyak arti yang lain, saudara Tuhan. Kata sukar ini artinya bisa melukai kita. Dan bukankah ini sedang digenapi dalam firman Tuhan, saudara? Secara, kalau kita melihat saudara Tuhan, secara ekonomi, politik, sosial, budaya, secara lingkungan, saudara, secara agama, secara geografi, atau secara, maksud saya adalah geologi, secara bumi, ilmu bumi, kita melihat bahwa bumi juga semakin sakit, saudara Tuhan. Imoralitas terjadi di mana-mana, budaya, saudara Tuhan, sudah membaur, saudara Tuhan. Dan kekasih-kasih Tuhan, kalau kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, barangkali ini kehidupan tidak menjadi semakin baik, dan persis seperti apa yang Tuhan katakan, kehidupan menjadi semakin sulit, menjadi semakin sukar, menjadi semakin liar, dan bisa melukai siapa saja. Lalu bagaimana, Pak? Bagaimana kita sebagai seorang Kristen? Nah, secara sederhana kita bisa katakan bahwa ya itu tergantung respon kita. Saudara,
Tergantung respon kita. Jika kita masih punya pengharapan, maka kita masih punya masa depan. Saya ulang lagi. Kalau kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan, maka saya percaya kita sebagai orang-orang yang masih hidup dan kita memiliki pengharapan, kita masih punya masa depan. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 berkata demikian. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saya ulang lagi ya. Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Singa dan anjing tentu lebih kuat singa. Tetapi kalau singa itu mati, tidak ada artinya. Lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Dan saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang masih hidup. Karena itu kita pengkhotbah memberitahukan sebenarnya siapa yang masih hidup, masih bernapas, saudara sesungguhnya masih punya pengharapan. Dan sebagai orang percaya, Alkitab memberikan penghiburan yang luar biasa karena Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda kehilangan uang, Anda hanya kehilangan sesuatu dalam hidup saudara. Anda kehilangan harta benda, Anda hanya kehilangan sesuatu dalam hidup Anda. Bahkan saudara-saudara, kalau Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan posisi, Anda kehilangan pekerjaan Anda, itu Anda hanya kehilangan sesuatu. Kalau Anda bahkan ketika Anda kehilangan orang yang Anda kasihi, Anda kehilangan orang-orang terdekat dalam hidup Anda hanya kehilangan sesuatu dalam hidup Anda. Tetapi jika Anda kehilangan pengharapan, jika Anda hilang harapan, maka saya dapat katakan Anda kehilangan segala-galanya. Anda kehilangan masa depan. Anda kehilangan, saudara-saudara, barangkali rencana Tuhan yang baik dalam hidup saudara. Anda akan kehilangan, saudara-saudara, bahwa perubahan yang baik bisa terjadi di masa depan. Tapi ketika Anda hilang harapan, semuanya akan menjadi lenyap. Semuanya menjadi tidak berarti, saudara Tuhan. Karena orang yang hilang harapan sama dengan orang yang putus asa. Dan orang yang putus asa cenderung ingin mengakhiri hidupnya. Saudara, karena alasannya, kenapa kamu ingin mengakhiri hidupmu? Karena sudah tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Dia kehilangan harapan. Kenapa pasangan suami istri yang menikah, umurnya pernikahan mereka sudah lama, sudah 30 tahun, bahkan ada yang sudah 40 tahun, lalu kemudian mereka bercerai. Karena mereka berkata, sudah tidak bisa ada yang diharapkan. Kenapa seorang yang sudah bekerja lama, saudara Tuhan, saudara gajinya besar dan lain sebagainya, saudara kalau kemudian dia tinggalkan perusahaan itu, saudara Tuhan, karena mungkin dia melihat perusahaannya mulai goyang, perusahaan sudah mulai nggak bisa diharapkan. Kasih Tuhan, kehilangan harta benda dalam hidup kita, kehilangan uang, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan sesuatu di dunia ini hanyalah kehilangan sesuatu. Tapi kalau Anda kehilangan harapan, Anda kehilangan segala-galanya. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita, susah. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kitab Yesaya pasal 22. Dikatakan demikian, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Berarti kan ini peringatan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Satu ayat lagi, Mazmur 33 ayat yang ke-17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Jadi, saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit, yang berat seperti ini, tentu kita membutuhkan harapan.
Nah, harapan itu kepada siapa? Nah, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita dari kitab Yesaya pasal 22, 1 Timotius 6 ayat 17, dan kemudian Mazmur 33 ayat 17, dan barangkali Anda masih bisa menemukan ayat-ayat yang lain dalam firman Tuhan tentang pengharapan bahwa kita tidak boleh berharap kepada manusia yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh berharap kepada sesuatu di dunia ini yang tidak tentu. Anda tidak boleh berharap kepada sesuatu yang Anda miliki seperti harta kekayaan, saudara Tuhan. Dan kalau dikatakan kuda pada waktu itu menjadi sebuah kendaraan tempur yang luar biasa, dan Tuhan bilang jangan berharap kepadanya. So, dengan kata lain sebenarnya firman Tuhan mendorong kita untuk kita berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan menginginkan agar kita, firman-Nya mendorong kita untuk selalu kita berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal 43 ayat yang kelima berkata demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan menginginkan atau firman-Nya mendorong kepada kita untuk kita berharap kepada Allah, sebab Dialah Allah, Dialah Sang Pencipta, Dialah yang berdaulat atas hidup kita, dan Dia adalah penolong kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita Mazmur menyadari saudara Tuhan, dan saya pikir ini dialami oleh semua orang. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Nah, ini saya pikir hari-hari ketika kemudian pandemi ini kita belum tahu sampai kapan, tentu ada rasa kegelisahan. Baik saudara-saudara yang bekerja sebagai karyawan biasa, ataupun Anda yang bekerja sebagai staf manajemen, atau Anda yang punya bisnis, saya pikir ada saudara-saudara, rasa kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran menghadapi hari esok kita. Namun demikian Tuhan melalui firman-Nya mendorong kepada kita untuk kita tetap berharap kepada Allah. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah dikatakan bukan sebagai Allah yang berdaulat saja, tetapi Dia adalah penolong kita. Mazmur pasal 130 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dia yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Anda perhatikan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, hai orang yang percaya, sebab Tuhan adalah sebab Tuhan ada kasih setia. Pada Tuhan ada kasih setia, dan banyak kali Ia mengadakan pembebasan. Lalu tadi di bagian pertama pemazmur mengatakan karena Dia adalah Allah, dan Dia adalah penolong. Yang kedua dikatakan karena di dalam Dia ada kasih setia. Dia yang setia, bahkan ketika kita tidak setia, kita berkata Tuhan tetap setia kepada kita. Karena itu ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah salah. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan menemukan kasih setianya nyata dalam kehidupan kita. Dan dikatakan seringkali saudara Tuhan, dikatakan berulang kali, banyak kali Ia mengadakan pembebasan. Saya berdoa ketika kita berharap kepada Tuhan, kita bisa menemukan mukjizat dalam kehidupan kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, yang tadinya kita pikir sudah tidak ada jalan keluar, tiba-tiba kita bisa menemukan pintu yang terbuka. Dan Alkitab berkata, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Katakan amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Saudara, sebab dikatakan Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya, bahkan secara rohani Dia bisa menjadi harapan bagi kita, sebab di dalam Dia ada pembebasan. Kesalahan kita diampuni, dosa kita diampuni. Yang ketiga, masih dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-131 ayat yang kedua, dikatakan sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Nah, Anda perhatikan,
Anak yang disapih, dia akan menangis, dia akan meronta, dia akan berontak, dia pikir mamanya jahat karena menghentikan asupan ASI kepada anaknya. Anaknya mungkin dalam pikirannya, aduh ini mamaku jahat, tidak mau lagi kasih ASI dan lain sebagainya. Itulah kadang-kadang kita. Tetapi pemazmur melanjutkan begini, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya yakin banyak di antara kita yang punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya percaya gereja kita baik yang di Puri Indah maupun di Geraha Raya ada tentu banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan membuka jalan, di mana Tuhan menolong, di mana Tuhan melakukan mukjizat. Dan bukan hanya berkaitan dengan pelayanan gereja, dan saya yakin dan percaya jemaat di Puri Indah, jemaat di Geraha Raya, ada banyak yang pernah mengalami mukjizat pertolongan Tuhan. Saudara, karena itu mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dia Allah penolong kita, Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita, rencananya selalu sempurna bagi kita umat Islam Tuhan, dan di dalam Dia ada kasih setia, di dalam Dia ada pembebasan. Banyak kali mulai melakukan pembebasan. Kalau hari ini kita bisa diizinkan bersaksi, saya pikir ada banyak orang akan bersaksi bagaimana ketika kita menemukan jalan buntu, waktu-waktu yang kritis, saat-saat yang mepet, kemudian Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita. Tiba-tiba ada pertolongan dari Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan. Nah, ciri orang Kristen yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan seperti apa? Ciri orang-orang Kristen yang masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah dia lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Saya ulang lagi. Dia lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Dia menjadi pribadi yang tidak mudah panik, yang tidak mudah putus asa. Saudara-saudara, tenang. Masalah terjadi, dia lebih tenang menghadapinya. Karena dia tahu dia punya pengharapan, dan pengharapannya nggak akan hilang. Seperti kitab Amsal tadi berkata, sungguh dalam Tuhan, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Karena dia tahu, Tuhan apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik. Saya yakin dan percaya rencanamu sempurna. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah tinggalkan saya. Apapun yang terjadi, saya yakin Tuhan menuntun saya. Dan dasar itulah yang kemudian pengharapan kita taruh, sehingga membuat diri kita, jiwa kita menjadi lebih tenang. Ketika kegelisahan datang, kekhawatiran datang, kita pegang teguh setiap janji Tuhan, dan janji itulah yang menjadi pengharapan bagi kita. Kita tidak mudah panik, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah, bahasa anak muda, baperan, gampang baperan, saudara-saudara. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Orang yang mudah panik dalam hidupnya, saudara-saudara, seringkali logika menjadi tidak berjalan. Orang yang mudah panik dalam hidupnya, kadang-kadang seringkali kemudian dia melakukan sesuatu secara ceroboh, tanpa perhitungan. Dia lakukan sesuatu sebelum Tuhan tanpa ada perhitungan, jadi ceroboh, dan kemudian yang dilakukan adalah kesalahan yang fatal. Ya. Orang yang panik itu bisa menjadi hilang segalanya, dan kemudian dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang dia tidak sadari sungguh dalam Tuhan. Nah, seolah-olah instingnya bekerja begitu saja. Saudara lihat, kalau terjadi kebakaran, ada orang yang barangkali karena dia tidak terlalu panik, dia langsung cari air, dia cari ember. Tapi ada yang kejadian di mana kebakaran terjadi sungguh dalam Tuhan. Ada orang kemudian hanya lari sana, lari sini, tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia pegang ini salah, dia pegang itu salah. Karena itu sungguh dalam Tuhan kita perlu menenangkan diri, mendiamkan diri kita, lebih tenang berharap kepada Tuhan. Alkitab juga berkata kalau kita bisa menenangkan diri kita bisa berdoa dengan lebih baik. Yang kedua, ciri orang Kristen yang masih punya pengharapan dalam Tuhan adalah dia punya keyakinan yang kuat bahwa semua akan menjadi lebih baik. Dia percaya bahwa hari esoknya masih bisa menjadi lebih baik dari hari yang sekarang. Orang yang masih punya pengharapan, dia berkata, saya yakin semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan menuju kepada kebaikan, dan saya percaya hari esok saya lebih baik apapun yang terjadi. Saudara-saudara,
Ciri orang yang punya pengharapan. Ya, dia yakin, tapi orang yang nggak punya pengharapan berkata, sudah, buat apa lagi? Orang kalau sudah hilang harapan, sudah putus harap, dia berkata, buat apa lagi? Sudah, nggak ada lagi yang perlu diusahakan, nggak ada yang perlu lagi yang perlu dicoba. Semuanya sudah berakhir, semua sudah nggak ada lagi jalan keluar. Tapi orang yang masih punya pengharapan di dalam Tuhan, dia yakin, dia percaya besok akan ada perubahan yang lebih baik. Dia yakin dan percaya semua yang terjadi direka-reka oleh Tuhan menjadi kebaikan buat kita. Sama seperti Yusuf. Ketika kemudian saudara-saudaranya menjadi begitu ketakutan dalam Tuhan karena mengetahui bahwa ternyata penguasa Mesir, Perdana Menteri Mesir itu adalah Yusuf. Ya saudara-saudara, yang pernah dikhianati, yang pernah dijual, yang pernah hampir dibunuh dalam Tuhan, yang dijauhkan dari papa yang dikasihinya. Begitu mereka ketakutan dan mereka meminta ampun kepada Yusuf. Mereka mengakui kesalahannya, mereka menjadi gemetar. Tetapi Yusuf berkata, tidak masalah. Kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan kita sebagai orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, hari ini mestinya kita bisa berkata yang sama, saudara-saudara yang berkati Tuhan, bahwa pandemi ini begitu menghancurkan, pandemi itu begitu merugikan. Dan saya melihat saudara-saudara berita, atau saya membaca berita secara online dalam Tuhan, dikatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian triliunan, ratusan triliun rupiah, saudara-saudara, gara-gara pandemi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan tutup. Karyawan-karyawan pada tahun lalu banyak yang kemudian gajinya dipotong dan lain sebagainya. Bahkan gereja dalam Tuhan tidak sedikit yang tutup, tidak lagi mampu membayar kontrakan. Kalau gereja masih ngontrak, tidak mampu lagi membayar kontrakan. Keuangan gereja merosot tajam dan tidak tahu bagaimana harus menjalankannya. Tapi orang yang punya harapan di dalam Tuhan, dia punya keyakinan besok Tuhan masih bisa buka jalan buat kita. Barangkali ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saudara Tuhan sudah mengalami seperti apa yang saya ucapkan. Secara saya tidak tahu, tetapi barangkali saudara mengatakan, ya betul Pak, usahaku lagi menurun. Bahkan sudah hampir bangkrut. Betul Pak, pekerjaanku sudah nggak bisa menjanjikan lagi. Betul Pak, ekonomiku lagi berantakan. Betul Pak, dan itu berpengaruh kepada keluarga, pada hubungan suami, istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Saudara yang berkati Tuhan. Tapi hari ini karena kita punya Yesus yang menjadi pengharapan kita, kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus beriman bahwa besok Tuhan masih bisa melakukan mukjizat buat kita. Besok Tuhan masih bisa buka jalan buat kita. Dan kita percaya di dalam Tuhan ada hari esok yang penuh harapan. Itu yang firman Tuhan bilang. Katakan amin. Hari esok saudara masih ada harapan. Ya. Ciri orang Kristen yang ketiga yang masih punya pengharapan, maksudnya ciri orang Kristen yang berpengharapan yang ketiga. Yang pertama, orangnya lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, dia punya keyakinan yang kuat bahwa besok akan menjadi lebih baik. Masih ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, saudara Tuhan, ciri orang Kristen yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan adalah tidak berhenti berusaha dan selalu berusaha dan berusaha. Nah ini yang luar biasa. Orang Kristen yang punya pengharapan di dalam Tuhan, dia tidak putus asa, dia tidak berhenti, tapi dia terus berusaha. Dia akan coba lagi, dia akan berusaha. Dia berdoa setiap waktu, Tuhan berikan hikmat kepada saya, apa yang harus saya lakukan. Dia berdoa pagi hari, dia berdoa malam hari. Tuhan bagaimana cara mengatasi masalah ini, Tuhan buka jalan buat saya, untuk saya bisa kemudian menghidupkan kembali usaha, bisnis ini, dan lain sebagainya. Tuhan, dia tidak berhenti, dia berusaha. Sebab dia tahu ada yang masih bisa diharapkan, yaitu apa? Pertolongan Tuhan. Karena kalau uang sudah tidak bisa diharapkan lagi, tabungan saudara udah nggak bisa diharapkan lagi, bisnis saudara tidak bisa diharapkan lagi, masih ada yang bisa diharapkan, yaitu Tuhan. Karena itu jangan berhenti berusaha, jangan berhenti mencoba. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara. Ciri orang Kristen yang masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan adalah dia tetap bergairah dan memiliki semangat hidup. Tadi berusaha, dan bukan hanya sekedar berusaha, tapi tetap ada gairah. Saudara-saudara, tetap ada semangat dalam hidupnya.
Dia tidak berhenti. Karena dia punya pengharapan. Ada sesuatu yang diharapkan. Saudara-saudara perhatikan itu para atlet. Saudara, ketika ini salah satu contohnya ada atlet atletik lomba lari. Ketika mereka berlari sungguh-sungguh Tuhan, mereka tahu bahwa mereka ketinggalan, tapi mereka tidak berhenti, mereka mencoba sampai finish yang terakhir. Ya. Kemudian ada yang jadi juara, ada yang juara 1, 2, 3, sisanya sungguh-sungguh Tuhan. Kalau Anda perhatikan, nggak ada yang kemudian menyerah, berhenti, belok di tengah jalan. Nah, kita harus contoh para atlet seperti itu. Mencoba sedemikian rupa, sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan ada kisah-kisah di mana sungguh-sungguh Tuhan sudah cedera, dia kemudian disarankan untuk berhenti, tapi dia tetap lari, tetap berjuang sampai pada akhirnya. Sebab apa? Dia masih mengharapkan dia bisa dapat hadiah. Atau minimal dia sampai kepada finish, dia sampai kepada garis akhir. Dan tidak mempermalukan negaranya. Yang kelima, ciri orang Kristen yang masih punya pengharapan dalam Tuhan adalah iman dan keyakinannya kepada Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berkurang sedikit pun. Nah, ini yang luar biasa, saudara-saudara. Ini yang luar biasa, dan saya berharap saudara-saudara bisa tangkap message ini, saudara-saudara. Kalau Anda dan saya masih punya pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya yakin keyakinanmu kepada Tuhan, kepercayaanmu kepada firman-Nya, saudara-saudara, kepercayaanmu kepada janjinya tidak berkurang sedikit pun, sekalipun hari ini kita masih menghadapi masa yang sulit. Sekalipun hari ini doamu belum dijawab, sekalipun harapan itu belum kelihatan menjadi nyata, saudara, tapi orang yang berpegang teguh kepada pengharapan di dalam Tuhan, dia tetap yakin, dia tetap percaya, dan sedikit pun imannya tidak akan berkurang kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang kemudian menjadi berkata, Tuhan, dulu saya nggak kenal Tuhan, saya nggak ikut Tuhan, kayaknya hidup saya enak-enak, keluarga saya oke-oke, bisnis usaha saya lancar. Tapi begitu ikut Tuhan, wah, pertamanya kayaknya banyak mujizat, doa cepat didengar. Tapi lama-lama ikut Tuhan kok sepertinya kok mulai muncul masalah satu, masalah yang lain, muncul beban persoalan mulai berat dalam hidupnya, sungguh-sungguh Tuhan. Dan barangkali Anda bertanya, ini saya salah nggak ikut Tuhan? Saudara-saudara, kalau engkau ikut Tuhan, biasanya pertama memang, waduh, doa cepat dijawab. Karena iman saudara itu benar-benar murni. Kalau Anda baru saja jatuh cinta kepada Tuhan, Anda baru percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menggebu-gebu hati saudara, imanmu itu benar-benar murni. Perhatikan ya, benar-benar murni, saudara. Engkau benar-benar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, cinta mula-mulamu itu yang membuat doamu cepat dijawab oleh Tuhan. Ketulusan hatimu, kemurnian imanmu yang membuat mukjizat seringkali cepat datang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi begitu kemudian semakin lama, wah, kenapa ini kok doa kok sungguh-sungguh Tuhan lama dijawab oleh Tuhan? Kenapa ini kok persoalan sepertinya tiada henti-hentinya, silih berganti? Jangan-jangan saya salah mengikut Tuhan. Mulai berkurang imannya, mulai berkurang keyakinannya, saudara-saudara. Nah, selama kita taruh sungguh-sungguh Tuhan, iman kita semacam itu hanya bahasanya adalah hanya bersandar atau berkaca kepada perkara-perkara yang kelihatan saja di dunia ini sungguh-sungguh, maka kita bisa jadi iman kita akan mulai mengecil, iman kita mulai berkurang, semangat kita berkurang sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau pengharapanmu murni di hadapan Tuhan, engkau sungguh-sungguh punya keyakinan pengharapan di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi, ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi bukan hanya sekedar nyanyi, bukan sekedar lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pujian ini hanya bisa dinyanyikan di masa-masa sulit oleh orang yang punya pengharapan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau saudara nggak punya pengharapan sungguh-sungguh, nggak punya harapan sungguh-sungguh dalam Tuhan,
Maka ketika badai silih berganti, imanmu mulai rontok, imanmu mulai berkurang, keyakinanmu kepada firman Tuhan mulai berkurang, mulai bertanya-tanya, betul nggak firman Tuhan, betul nggak yang dikutbahkan pendeta itu. Tapi saya yakin dan percaya, kalau masih pegang pengharapanmu dalam Tuhan, maka dalam keadaan sulit, sulit apapun, imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan dan firman-Nya, dan keyakinanmu kepada janjinya tidak akan berkurang. Justru pada saat pengharapan kepada dunia ini tidak ada lagi, maka pengharapan kita kepada Tuhan harus semakin kuat. Amin. Ketika uang sudah tidak bisa diharapkan, bisnis usaha sudah nggak bisa diharapkan, keluargamu nggak bisa diharapkan, dalam Tuhan, semuanya nggak bisa diharapkan lagi. Saudara-saudara, justru saat seperti itulah pengharapan kita harus semakin kuat kepada Tuhan. Saya menemukan saudara-saudara ada orang yang kaya raya, punya uang, bisa membeli obat-obatan, bisa dalam Tuhan menyewa peralatan medis yang mahal, bisa membayar dokter yang mahal, membayar rumah sakit yang mahal. Tapi begitu dokter mengatakan, Pak, tidak ada harapan, sudah mau berharap kepada siapa? Kecuali kepada Tuhan. Mengapa? Di saat-saat seperti itu, di saat kita menghadapi kemustahilan, di saat kita menghadapi sesuatu yang tidak mungkin secara manusiawi kita hadapi, dalam Tuhan. Kenapa justru kita harus semakin berharap kepada Tuhan? Yang pertama alasannya, oleh karena Allah kita adalah Allah yang selalu merespon orang-orang yang berharap kepada Dia. Katakan amin. Allah Yesus Kristus Tuhan kita adalah pribadi yang selalu merespon orang-orang yang berharap kepadanya, yang berseru siang dan malam. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Dia tidak akan mengundur-undur waktunya, tidak akan mengulur-ngulur waktunya. Tidakkah Dia akan segera menjawab orang-orang pilihan yang berseru siang malam kepada Tuhan? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9, itu kisah tentang penyembuhan, mukjizat kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda. Coba perhatikan. Ada banyak orang di situ dicatat. Ada yang baru, ada yang lama, penyakitnya baru, penyakitnya lama. Orang yang punya penyakit, sakit penyakit ada di situ. Ada disebutkan ada orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Saudara-saudara. Ya, orang buta, orang timpang, orang lumpuh di situ. Nah, lalu begitu Tuhan melewati, Tuhan lihat dalam Tuhan. Ada orang yang sudah lama, berapa itu ya? Kalau salah 38 tahun itu berapa? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oh, Tuhan kemudian berbelas kasihan, merespon. Kenapa? Karena mereka berharapnya kepada Tuhan. Kenapa dikatakan berharap kepada Tuhan? Ya, karena sewaktu-waktu malaikat itu akan turun dan menggoyangkan air di situ. Jadi semuanya yang berharap kepada kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Respon orang ini mengatakan, orang tidak ada yang peduli. Kalaupun aku berusaha mau mendekati itu, orang lain sudah jebur, sudah dapat mukjizat duluan, aku enggak. Saudara-saudara, dia katakan orang tidak peduli, tapi Yesus peduli. Dia berkata orang tidak mau tolong saya, tapi Yesus mau tolong dia. Orang tidak mau angkat saya, tapi Yesus mau angkat saudara. Tuhan siap menolong saudara. Tuhan mau memperbarui hidup kita. Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Saya katakan amin. Ketika keluargamu sudah nggak peduli, keluargamu nggak bisa berbuat apa-apa, semua pertolongan di dunia nggak ada, Yesus mau merespon. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, sudah tidak ada yang peduli, uangnya habis, keadaannya makin memburuk. Tapi begitu dia menyentuh jubah Yesus, Yesus merespon. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa, mukjizat-mukjizat yang terjadi dari orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara-saudara yang berkati Tuhan, dan Yesus merespon mereka. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang yang sudah mati, keluarganya mati, ya anaknya Yairus mati, dan lain sebagainya. Dan dia tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan merespon dengan baik. Hari ini maukah saudara berharap kepada Tuhan? Maka saudara menaruh pengharapanmu kepada Dia. Yang terakhir, dalam Tuhan, kenapa justru di saat-saat sulit seperti ini kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita adalah Mesias bagi seluruh kehidupan kita secara holistik.
Saya ulang lagi. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Mesias bagi seluruh kehidupan kita secara holistik. Tidak hanya secara rohani. Saudara-saudara. Waktu Yesus hadir di dunia, dan saya percaya kehadiran Roh Kudus sama dengan kehadiran Yesus dalam Tuhan. Nah, Yesus hadir di dunia pada waktu itu, dia merespon semua keadaan manusia dan tidak hanya berbicara dalam Tuhan, merespon secara rohani, tetapi juga Alkitab berkata, saudara-saudara, dalam kitab Matius pasal 9 dan beberapa catatan yang lain, ayat 35 sampai 36, dan dalam kitab yang lain dikatakan Yesus berkeliling memberitakan firman Tuhan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Saudara. Nah, tentu bukan hanya penyakit dosa, tapi juga penyakit secara fisik. Yesus membangkitkan orang mati, mencelihkan mata orang yang buta, Bapak Ibu kati Tuhan, membebaskan mereka yang terikat roh-roh jahat. Jadi bukan saja Yesus sebagai Mesias membawa kita masuk surga, itu pasti, katakan pasti. Yesus mati di atas kayu salib, dia membawa kita masuk surga, itu pasti. Menebus, mengampuni dosa kita, itu pasti. Tetapi dia juga ada Mesias secara holistik bagi kita, yaitu dia juga peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmani saudara. Dia juga peduli terhadap pergumulan-pergumulan hidup kita hari ini, saudara. Oleh karena itu, dalam doanya kepada jemaat, artinya doa yang ditulis melalui surat kepada jemaat yang di Tesalonika, Rasul Paulus berkata demikian, saudara Tuhan. Dalam doa dia mengatakan, aku berdoa supaya Allah memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu secara sempurna sampai pada hari kedatangannya. Itu menjadi doa Paulus, ya, menjadi doa Paulus. Roh, jiwa, tubuh, dan itu aspek dari kehidupan kita. Kasih Tuhan. Dan itu saya mendorong kepada saudara untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berusaha yang terbaik dan harapkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Sekali lagi, saudara Tuhan, tetaplah berusaha yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, dan harapkan hasil terbaik dari Tuhan. Saya tutup dari ayat firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Tentu banyak yang hafal. Nah, kalau saya mau gandengkan dengan pernyataan saya katakan, karena itu tetaplah berusaha yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, dan harapkan hasil terbaik dari Tuhan. Sebab kita berkata, Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati gereja Puri Indah dan gereja di Geraha Raya. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, dan kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan saudara sehingga saudara tetap berpegang teguh pada pengharapanmu akan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Koralabaya sikindaralabaya sandarakaya sandu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang saudara-saudara barangkali firman ini begitu meneguhkan hatimu, barangkali engkau sedang bergumul, engkau hampir putus asa, engkau merasa tidak berdaya, engkau hampir give up, saudara-saudara. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah kemudian mengalami hampir depresi. Saudara, dengarlah apa yang terjadi di luar sana. Orang tua sampai membunuh anak-anaknya karena merasa tidak sanggup menjalani hidup ini. Putus harap, harapannya hilang. Tetapi di dalam Tuhan engkau masih punya pengharapan. Dan hari ini setelah engkau mendengar firman Tuhan, engkau mau berkata, Tuhan, ini aku orangnya, aku hampir putus asa, aku lemah, aku nggak berdaya Tuhan. Aku ingin hari ini dikuatkan, aku ingin hari ini Tuhan diteguhkan kembali. Aku ingin melihat pengharapan baru di dalam Tuhan. Mari taruh tangan kananmu di dada dimanapun saudara berada. Saudara, saya akan berdoa buat saudara, ya, kiranya Roh Kudus akan menolong saudara. Saudara yang punya sakit penyakit, dalam Tuhan sudah bergumul, Tuhan aku sudah nggak sanggup lagi, tapi di dalam Tuhan masih ada harapan, sebab Yesus merespon orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Dia. Sudah taruh tangan kanan di bagian yang sakit, apapun pergumulan persoalan yang sedang kau hadapi hari ini, sudah boleh berharap kepada Tuhan. Dan kalau engkau mau berharap kepada Tuhan sekarang, taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa, Bapa dalam surga, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan, bahwasanya engkau dasar, engkau luar biasa. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil.
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup membuka pintu yang tertutup. Dan kalau Engkau sudah membukanya, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hari ini mereka taruh tangan kanannya di dada mereka atau di bagian yang sakit atau di bagian-bagian pergumulan hidup mereka. Tuhan, Engkau tahu satu persatu, Engkau mengerti persis Tuhan pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan Tuhan berdoa, curahkanlah anugerah-Mu Tuhan atas mereka, berikan pengharapan yang baru, berikan keyakinan bahwa mereka masih memiliki masa depan di dalam Tuhan. Mereka masih memiliki hari esok yang bisa diberkati, hari esok yang bisa menjadi lebih baik Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, firman-Mu menekuatkan, meneguhkan mereka dari hari ini Tuhan. Dan semua yang sudah mendengar firman Tuhan diberkati oleh Allah. Firman-Mu akan hidup dalam diri mereka. Firman-Mu akan mengerjakan kehendak-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Hamba berdoa mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua berkata amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Memberkati Tuhan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita sudah ada di akhir minggu bulan Mei. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menjaga kita. Dan salam saya buat kita semua, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Hari ini khususnya buat keluarga besar GSC Agraha, kita mensyukuri atau memperingati ulang tahun gereja yang ke-25. Wow, satu usia yang bukan kekanak-kanakan lagi. 25 tahun Tuhan sudah menyertai GSC Agraha. Tentunya ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 25 tahun itu. Dan saat-saat ini 1 tahun lebih kita menghadapi masa-masa di mana kita tidak ibadah di gereja karena adanya virus corona yang memakan banyak korban tentunya. Tapi kita tetap bersyukur karena pemeliharaan Tuhan tetap ada dan menyertai kita. Buktinya kita boleh ada sekalipun kita melewati hari-hari yang berat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya GSC Agraha, pesan saya di hari ulang tahun yang ke-25 ini, saya akan mengangkat satu kisah dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, itu adalah kisah Rasul Paulus di mana ia menyatakan bahwa dia perlu pemrosesan Tuhan lebih dalam lagi, sehingga dia tidak merasa bahwa dirinya hebat, namun dia rindu untuk memiliki terobosan rohani. Dikatakan di situ ada kalimat yang berkata duri dalam daging. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dasar dari terobosan rohani itu adalah memiliki cara pandang, memiliki cara pandang Allah dengan merubah mindset, pola pikir kita yang diselaraskan dengan kehendak Allah. Ini adalah terobosan rohani. 25 tahun itu satu usia yang bukan kanak-kanak lagi. Itu satu usia yang sudah disebut dewasa. Terobosan rohani berbicara kita harus memiliki roh yang kuat. Percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi barisan atau yang berada di kepala barisan. Terobosan rohani juga bicara kita harus menjadi anak Tuhan yang tegar, tidak mudah goyah dengan situasi dan kondisi. Kita tidak lagi mudah menjadi orang-orang yang tersinggungan. Kita selalu akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa dan dewasa terus. Tidak selalu ingin dan mau diperhatikan, tapi justru kita harus memperhatikan. Tidak harus kita dilayani, tetapi justru harus melayani. Tidak lagi memikirkan atau menyimpan pikiran-pikiran yang negatif,
Tapi segala sesuatu kita berpikir secara positif. Kita berpikir bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita dan semua akan menjadi baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai gembala, saya menghimbau, mari tinggalkan hidup yang kekanak-kanakan. Tetapi marilah kita memiliki kehidupan yang dewasa di dalam rohani kita. Tahukah bahwa tidak semua doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan hati itu akan dijawab oleh Tuhan, akan dikabulkan. Sebab doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan menuruti kemauan kita. Ketika kita meminta misalnya kekuatan, maka Ia akan memberikan kelemahan. Tujuannya supaya kita tetap setia, bukan untuk mencelakakan kita. Ketika kita meminta sehat misalnya, maka Ia akan beri anugerah kepada kita agar kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ketika kita meminta kekayaan supaya berbahagia, maka Ia akan memberi kekurangan. Supaya apa? Supaya kita dapat belajar bijaksana di dalam kehidupan ini. Tujuan rancangan Tuhan selalu baik, bukan rancangan kecelakaan. Kasih karunia Tuhan tidak hanya terwujud ketika kita dibebaskan dari kesulitan, tetapi ketika kita diberi kekuatan untuk menghadapi dan melewati setiap pencobaan yang diizinkan Tuhan datang di dalam kehidupan kita, maka ketika kita bisa melewatinya dengan iman dan percaya kepada Tuhan, inilah terobosan rohani. Dan saya merindukan setiap kita akan memiliki terobosan rohani ini. Masuk tahun yang ke-26, kita harus bertumbuh lebih dewasa lagi. Kita harus memiliki ketegaran yang lebih lagi. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Sekali lagi, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk GSCA Graha. Tetap setia, maju, dan semangat. God bless you. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan akhirnya saya akan menutup ibadah syukur di minggu terakhir ini. Saya berterima kasih sebagai gembala dan juga mewakili seluruh pengerja GSCA Graha kepada hambanya Bapak Pendeta Samuel Darmanto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kita. Terima kasih buat ucapan selamat dari GSCA Puri sebagai kakak rohani dari GSCA Graha yang sudah memberikan dorongan, support kepada GSCA Graha. Terima kasih buat seluruh pengurus gereja GSCA Graha, aktivis gereja Graha yang sudah membantu, mensupport saya selama 25 tahun ini dengan semua tanggung jawab, dengan semua pelayanan-pelayanan saudara. Apapun itu bagiannya, saya sangat menghargai dan berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih saya kepada seluruh jemaat-jemaat GSCA Graha yang sudah dengan setia mengabdi, yang dengan setia mengiring Yesus hadir di dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Nah, akhirnya mari saya ingin kita semua menyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesusku.
buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Kami keluarga besar GSC Agraha Raya memperingati penyertaan Tuhan bagi Gereja Graha mencapai 25 tahun. Tuhan sudah menolong dalam suka dan duka. Tuhan sudah memimpin, melindungi, menyertai, menguatkan sehingga GSC Agraha boleh ada sampai hari ini. Berkatilah ya Tuhan seluruh pengurus gereja, pengerja, aktivis, jemaat semua yang sudah berbakti, yang sudah setia, yang sudah berpartisipasi, berkorban, menjadi berkat. Tuhan akan berkati semua, memakai mereka semua lebih heran lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam tahun ini dan masuk tahun yang ke-26, kami mau mengadakan terobosan rohani yang lebih lagi. Usia kami 25 tahun, usia yang dewasa, kami tidak mau memiliki rohani yang kekanak-kanakan. Kami mau bertumbuh dewasa untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk semua keluarga besar GSC Apugar. Tuhan akan melindungi, menyertai, menguatkan untuk kami tetap tegar dan setia di dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun, tetap menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Ya Tuhan, minggu depan di bulan Juni, minggu pertama, kami ingin mengadakan ibadah offline dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan menaungi, Tuhan menolong semua fasilitas yang diperlukan. Jemaat-jemaat yang akan datang, Tuhan akan berkati dan lindungi. Dan jemaat-jemaat yang akan mengikuti di rumah, Tuhan pun melawat dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus bawa bangsa yang kami kasihi, Indonesia, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, tolonglah setiap masalah pergumulan yang sedang dihadapi umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan beri jalan keluar, kekuatan, iman yang teguh, tetap setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan kita akan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahteranya di dalam iman kita. Karena penyertaan Tuhan kita dan kasih daripada Yesus serta kehadiran Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya selalu kebesaran Tuhan, mari kita akan katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GSC Agraha. Tuhan beserta kita.